Halo guys, Krisna di sini dan pada video kali ini kita akan mencoba mengupgrade dari Ubuntu 20.04 menjadi Ubuntu 22.04. Bagaimana caranya? Simak terus video ini. Check it out. Ya, oke guys, kali ini kita akan mengupgrade-nya tidak melalui desktop atau GUI, namun kita mengupgrade-nya dengan menggunakan command line atau terminal ya. Mengapa demikian? Ini lebih mudah karena kita cuman menggunakan keyboard tanpa mouse. Paling mouse juga ya kurang begitu berguna di sini. Dan ini sifatnya jarak jauh ya. Jadi tutorial ini bisa digunakan untuk mengupgrade server maupun desktop. Nah, yang saya punya itu laptop. Dan kebetulan juga sudah nyambung ke jaringan lokal saya yang juga terhubung ke internet. Jadi kita bisa langsung eksekusi ya. Ya, oke kita mulai. Jadi kalau di jaringan lokal saya kita ping dulu. Kita coba ping dulu. Sebentar. Kita coba ping dulu alamatnya. Ya, 192.168.115 ya. Ini bisa berbeda-beda tergantung daripada setting jaringan lokal teman-teman. Ya, kalau yang seperti ini berarti nyambung ya. Ada pengiriman data dan penerimaan data. Oke, kita akhiri. Nah, selanjutnya kita akan melakukan masuk ke komputer itu. Jadi menggunakan protokol SSH. SSH lalu masuk usernya apa yang tersedia di dalam komputer atau di perangkat kalian yang akan masuki. Ini menggunakan nama saya 68115. Jadi SSH Alberto at 192.168.115. Kemudian di enter. Nah, jangan khawatir kalau ada yang seperti ini, kita ketik yes saja. Passwordnya dimasukkan. Dan yap, langsung bisa ada di sini. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya setelah ini dianggap sudah di backup semua ya. Apapun datanya ya. Sudah di backup. Ya, cara backup ada macam-macam, bisa di copy satu-satu atau menggunakan aplikasi. Nah, yang pertama kita akan mematikan dulu semuanya. Semua istilahnya itu mirror repository yang pihak ketiga. Jadi misalnya biasanya itu PPA ya, repository PPA Ubuntu begitu, itu kita matikan semua. Caranya bagaimana? Caranya kita cari dulu ya, ini tersedia atau tidak. Kalau laptop saya seharusnya tersedia. Nah, jadi direktorinya adalah etc apt sources list d. Jadi etc garis miring apt garis miring sources titik list titik d. Ya, banyak sekali. Ya, ini kalau banyak sekali ya memang harus di ini ya. Memang harus di komen dulu atau di nonaktifkan dulu. Ini saya beri contoh satu dan teman-teman bisa melakukannya sendiri. Kalau memang punyanya teman-teman itu sedikit ya beruntunglah, ini kebetulan laptop saya banyak ya. Jadi harus satu persatu. Ya, motor lagi. Oke. Nah, caranya adalah ketik vim
Misalnya kita akan mengerjakan yang Dropbox dulu. Dropbox list. Nah, caranya kita tinggal, maaf, karena ini milik super user, kita harus ada sudonya. Sudo vim etc apt sources list Dropbox. Masukkan password. Ya. Lalu di bagian depan dikasih tanda pagar atau shift angka 3. Begitu. Kita titik 2W, titik 2Q. Nah, begitu kita teruskan ya ke yang lainnya. Begitu. Dan jangan lupa sudonya ya. Ya, jangan lupa sudonya, kita percepat saja. Oh iya teman-teman, kadang itu ada nama file yang teramat panjang. Kita sebenarnya bisa juga ya. Ini sekedar trik. Ya, kita bisa untuk mempercepatnya. Misalnya begini. Nah, ini kan Office Ubuntu. Nah, kita kasih tanda bintang atau shift 8. Kemudian extensionnya. Itu maksudnya adalah semuanya mirip kecuali, nah kan gitu. Itu hanya mempercepat ya. Namun itu tidak berlaku kalau ada yang identikal. Artinya bagian belakang itu ada miripnya. Itu nanti muncul dua. Akan muncul dua file. Jadi nanti munculnya akan berbeda. Begitu. Ya, penggunaannya seperti ini. Ini ada lagi Mikael Grus Ubuntu. Nah, Mikael, ya, misalnya gini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini kan harusnya berarti tadi ada yang salah ya. Mikael Grus Ubuntu, atau memang ini tidak ada filenya ya, saya lupa. Oh iya, ini memang tidak ada ininya. Karena tadi itu software untuk printer, jadi karena memang tidak ada sudah otomatis ya kalau di Ubuntu ini. Jadinya kita udah enak saja begitu. Nah, nih seperti tadi. Nah, kemudian mengenai penjelasannya itu kok ada ARC, itu tuh maksudnya bagaimana? Ya, itu ARC adalah ininya ya arsitekturnya. Kalau yang modern yang sekarang itu kebanyakan 64 bit. Kalau komputer-komputer lama pakainya 32 bit. Ya, seperti itu. Nah, seperti apa komputer lama itu? Ya, ini. Jadi untuk komputer lama itu kan mulainya itu tahun awal 2000-an. Jadi awal tahun 2000 ke belakang ya. Jadi 1999 sampai ke belakang itu lama itu. Jadi komputer yang kebanyakan 32 bit. Kalau yang 64 bit ya awal 2000 ke depan. Misalnya seperti mulai banyak itu 2006. Saya kelas 6 kalau tidak salah. Itu. Jadi mulai banyak itu segitu. Di tahun-tahun itu. Meskipun memang yang 32 bit masih banyak juga. Nah, itu bedanya apa? Beda.
Beda-beda. Dari pembawaan data itu sudah berbeda. Ya, untuk melakukan editing ini, kamu boleh menggunakan Vim atau menggunakan Nano. Kalau kebanyakan mungkin orang menggunakan Nano ya. Ya, itu boleh, boleh aja. Menggunakan Vim juga oke. Sebenarnya tidak ada bedanya ya. Hanya bedanya menurut orang-orang itu penggunaan Vim itu uh, lebih produktif. Namun ya kembali ke preferensi orang-orang sih. Terbiasanya dengan apa? Oke, setelah semuanya dinonaktifkan, kita akan melakukan update dulu ya, update terhadap ini, update terhadap sistem ini. Jadi seperti biasa, sudo apt update. Ya, kita tunggu. Ya, jadinya akan lebih cepat ya. Jadinya akan lebih cepat dan hanya masih ada wine. Sebentar. Ini wine-nya perlu dimatikan ini. Sehingga bisa lebih cepat dan ya begitulah. Nih ya. Ya. Kalau ada edit seperti tadi, ya perlu di update ulang. Nah, oke, selesai. Nah, lalu kita coba untuk cek apakah rilis update yang akan kita terima ini selalu LTS atau tidak. Caranya ketik LESS etc update manager release upgrades. Ya, nah di sini default behavior for the release upgrader. Nah, di sini ada yang never, normal, LTS. Nah, karena kita tahu Ubuntu 22.04 adalah versi LTS atau long term service, maka di prompt-nya ada tulisan LTS. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah jadi Ubuntu 20.04 itu akan ada semacam notice itu ketika Ubuntu 22.04 itu terupgrade ke Ubuntu 22.04.1. Jadi upgrade apa istilahnya? Upgrade minor ya. Nah, kapan itu terjadi? Pertengahan tahun ya. Antara Juni atau Juli itu kadang tanggalnya berbeda. Nah, untuk informasinya mungkin akan saya tambahkan di kolom deskripsi dan itu ada kok pemberitahuannya. Dan tiap ini berbeda. Nah, ini terserah kamu bisa juga langsung mengupgrade-nya atau menunggu sampai waktu yang ditentukan itu. Nah, seperti itu. Oke, setelah kita cek, misalnya kalau ada paket yang ingin kamu hold atau tidak kamu upgrade, bisa juga istilahnya itu ditahan ya. Tapi kali ini saya tidak akan melakukan hal itu. Jadinya kita akan langsung aja.
Oh ya, sebagai pembuktian kita perlu ketik lsp release A. Ya, di sini kita menggunakan Ubuntu 20.04 ya, atau vokal fossa di sini. Ya. Nah, setelah mengetahui dan tahu semua, kita akan mencoba untuk membuka TCP port 1022. Jadi port ini digunakan untuk apa ya? Sebagai save port gitu. Karena kita menggunakannya dengan SSH sesi SSH. Jadi kita masuk ke komputer itu dengan SSH. Kalau kita dengan desktop secara langsung itu kita tidak memerlukan ini. Tetapi berhubung ini menggunakan SSH, ya kita perlu melakukan ini ya. Ya. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa ketik sudo ufw allow 1022 TCP. Allow itu L-nya 12 ya. Oh 2. Allow 1022 garis miring TCP. Boleh kasih komen. Oh, M-nya 2. Ya, misalnya komennya adalah open port SSH TCP ya, open port SSH TCP port 1022 as failsafe. Ya, rules-nya terupdate. Kemudian kita coba lihat statusnya ya. UFW status. UFW status. Inaktif. Oke, ini tampaknya perlu kita aktifkan dulu. Kita perlu aktifkan dulu ya. Caranya bagaimana ini? Oke, tunggu ya. Oke, ternyata memang tidak saya aktifkan. Jadi UFW itu firewall ya. Firewallnya memang tidak saya aktifkan. Nah, lalu kalau tidak aktif bagaimana? Apakah berisiko? Ya, ya sangat berisiko. Begitu. Namun ini alasan mengapa tidak saya aktifkan ya, karena saya kan bekerjanya lebih banyak di jaringan lokal ya. Jadi sudah terlindungi dari perutanya sendiri. Jadi kalau memang ada serangan, dan saya rasa data penting saya juga mungkin bagi orang lain tidak begitu penting, kecuali yang ya data-data sensitif, nah itu beda penanganannya. Oke, kalau gitu memang sih mengenai yang SSH itu tidak harus ya, menurut saya tidak harus. Namun perlu, meskipun tidak harus gitu. Ya, gimana? Diaktifkan aja apa ya? Oke, kita coba aktifkan ya UFW-nya. Jadi sudo UFW show edit. Ya.
Oke, kita coba lihat statusnya. Tetap inaktif. Edit user rules sih. Oke, tetap tidak aktif ya. Coba berarti kita aktifkan dulu. Kita hapus lalu kita aktifkan dulu. Dihapus berarti delete allow ya. Delete allow, komennya nggak usah, jadi diaktifkan dulu. Tetap inaktif ya. Oke, ini sangat berisiko, jadi perlu memikirkan 2 kali ya untuk mengupgrade dengan cara ini ya. Namun bagi teman-teman yang sangat ingin lewat sesi ini resiko akan menjadi tanggungan saya sendiri. Teman-teman harus mencoba mengaktifkan UFW-nya ya, mencoba mengaktifkan UFW-nya sehingga lebih aman gitu. Apakah saya tidak merekomendasikan cara ini? Sebenarnya tidak. Namun kalau teman-teman ingin, coba cari di Google bagaimana cara mengaktifkan UFW-nya atau firewall-nya. Oke, kita langsung aja ya. Sudo do release upgrade, enter. Oke, tidak tersedia versi pengembangan LTS. Oke, jadi ternyata kita harus membuat promnya prom normal ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, memang harus melewati tanggal itu antara Juni atau Juli. Lalu bagaimana ini? Ya kita harus ubah dulu ke normal. Mana tadi? Nah ini. Sudo vim etc. Ya kita ubah dari LTS ke normal. Ya. Oke. Oke, setelah sudah semua mutakhir, kita coba do release upgrade. Seharusnya langsung bergerak ya. Oke, sebentar. Ini kok ke impis ya. Oke, saya ulang lagi. Kalau ke impis berarti kita mundur ini. Oke, sekarang yang ke LTS ya. Ya. Oke. Kita coba. Semoga aja bisa ini. Ya. Jadi ini sudah masuk ya. Lanjutkan berjalan di bawah SSH. Sesi ini tampaknya berjalan dengan SSH. Tidak disarankan melakukan peningkatan melalui SSH jika terjadi kegagalan. Nah, ini yang saya maksud ya. Jika Anda lanjutkan, daemon tambahan akan dijalankan di port 1022. Ya, tadi kan sudah saya katakan mengenai file save-nya. Kalau kita T nanti akan ini ya, keluar atau tidak terjadi upgrade. Nah,
Berarti bagaimana supaya kita aman untuk file save? Ya, kita ini kita coba untuk eh, buat UFW-nya ini ya, jalan ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, tambahkan. Oke, selanjutnya. Oke, firewall is ya. Jadi memang untuk SSH ini kita perlu ini ya, apa? Memasukkan rule-nya dulu baru nanti di enable. Oke, nanti mengenai tutorial bagaimana mengaktifkannya akan saya taruh juga di kolom deskripsi. Nah, ini firewall is active and enabled on system startup. Kita coba lihat statusnya. Harusnya tetap oke. Oh, ada dua ternyata. Sebentar, ini perlu kita hapus dulu ya. Atau ya, oke, supaya aman kita startup dulu, reboot dulu. Shutdown now. Ya, tunggu sebentar ya. Oke guys, sudah reboot, sudah menyala kembali. Sekarang kita masuk. Mungkin IP-nya salah ya. 168.1. Oke, biasakan untuk ya ketik IP dulu. Yep. Ya, masuk password. Oke. Ya. Sekarang kita coba statusnya. Ya, namun ini ada yang perlu kita hapus ini ya. Ya, cara menghapusnya atau ini memang dua ya. Oh ya, memang dua. Ya, oke. Nah, setelah ini kita coba langsung untuk upgrade saja. Oke. Caranya sama seperti tadi, sudo do strip release strip upgrades spasi strip D. Ya, ini sedang proses membaca charge. Ya, karena kita tadi sudah melakukan enabling UFW-nya, kita langsung pencet Y. Ya. Mulai agar pemulihan dalam status lebih mudah, tambahkan yang di jika terjadi tetap dapat tambahan yang membuka port ini untuk sementara ya. Oke, ya. Ya, kita menerima dengan risiko ya. Ya, di sini saya menggunakan mirror dari Politeknik Banyuwangi yang mirror lokal ya. Kita perlu mensupport mereka untuk yang mirror lokal ini dengan cara cukup menggunakan mirror lokal ini, karena saya yakin susah loh mereka itu mencoba untuk melakukan mirroring itu, kemudian kok tidak ada yang menggunakannya, kan agak gimana gitu ya. Nah itu, nah ini untuk upgrade kecepatannya seberapa itu tergantung ke internet masing-masing. Nah,
Itulah sebabnya saya lebih memilih menggunakan mirror lokal ya untuk upgrade ini. Sebab ternyata memang lebih cepat. Nah, ini. Di sini speednya 1742 kilobyte per second. Memang benar tidak jaminan atau tidak selalu mirror lokal itu lebih cepat. Mengapa? Bisa jadi servernya di mirror itu sedang banyak load ya, atau sedang banyak pekerjaan, jadinya bisa agak lama. Ya, hal itu memang bisa terjadi. Jadi mengenai internet kok cepat atau lambat itu dipengaruhi banyak hal. Yang pertama koneksi, yang kedua adalah komputernya itu sendiri. Kalau komputernya speknya dewa, harusnya itu dia mampu meload data yang banyak sehingga kecepatannya tinggi. Nah, untuk server sendiri juga seperti itu. Maka server itu core-nya pasti core yang bagus dan memang didesain untuk itu ya. Artinya dia menyala terus selama 24 jam dan tidak mati. Paling ya mati untuk perawatan itu ya setahun sekali. Itu wajar ya. Dan memang untuk itu. Nah, oke, ini sudah sampai ke apakah Anda ingin memulai pemutakhiran? Nah, ini ada keterangannya ya. Anda harus mengunduh sebanyak 5,454 M. Ini maksudnya 5 giga ya, 5,5 giga. Atau sekitar 52 menit sejam ini. Ya, nanti kalau memang lama ya kita percepat saja, dan mungkin saya akan keluar dari kamera ya karena menunggu lama. Oke, kita pencet Y. Ya, ya betul, di sini 55 menit ya. Oke. Ini bisa dipercepat ini mungkin videonya ya dalam editing ya. Oke. Ya, ini tinggal 1 menit kurang lebih. Sekarang prosesnya 98%. Ya, ini kita tunggu saja sebentar lagi. Ternyata untuk upgrade menjadi distribusi yang terbaru ya, yang di upgrade ada 2000-an
2000 paket ya. Ya, banyak ini. Dan tadi di awal saya sudah mencoba mengungkapkan ternyata ukurannya 5 giga. Ya, saya merasa itu hal biasa ya. Dalam arti di komputer saya atau di laptop saya itu ada apa ini? Ada lateksnya yang memang lateks komplit ya. Lateks komplit yang ukurannya besar, yang komplit. Kurang lebih sekitar 3 gigaan. Nah, itu yang membuat lama. Oke, ini sedang proses. Ya, sebenarnya saya pun ingin menunjukkan kondisi laptop saya atau komputer saya. Nah, tapi karena kameranya hanya satu, jadi tidak bisa seperti itu. Oke, prosesnya berapa lama ini ya? Ini berbeda ya. Kalau download sudah selesai, lalu upgrade itu tergantung juga dari komputer atau perangkatnya. Ada yang lama, ada yang cepat, begitu. Ya, ini prosesnya 52%. Udah separohnya berarti. Dan ingat, untuk melakukan tindakan yang seperti ini, silahkan backup, 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 dan backup. Gitu. Ya, Pak. Ya, ini sudah 93%, 98% progresnya. Dan ya, memang seperti itu kalau yang command line ya. Jadi untuk server pun juga kurang lebih sama. Dan server itu UFW-nya otomatis dia sudah di set. Idealnya itu sudah di set. Kalau yang belum berarti ya setting awal untuk servernya kurang bagus. Ya. Lalu saya sebenarnya belum pernah sih setting server yang apa ya, kita bisa akses dari internet atau dari manapun di seluruh dunia, saya belum pernah. Ya, secara server harganya lumayan ya. Belum lagi kalau apa internetnya juga. Menurut pandangan saya pribadi, kita mikirnya bagaimana server itu bisa ini ya. Jadi kebergunaannya sih, lebih kebergunaannya dan fungsinya juga. Sehingga untuk membeli server ya bagi saya pribadi itu masih ya gimana ya, masih belum begitu perlu ya. Sebenarnya yang menurut saya perlu itu dengan spek server adalah NAS, Network Attached Storage. Jadi penyimpanan sejenis cloud begitu, namun sifatnya lokal atau misalnya semi lokal. Jadi kita bisa akses juga dari luar dengan tembak IP publiknya begitu. Nah, itu kalau apa ya istilahnya, kalau kita punya itu sebenarnya enak juga sih, sangat enak ya. Jadi untuk transfer file atau oh iya aku lupa atau oh ketinggalan di sana, itu kita bisa ambil gitu dari jaringan atau dari internet ya. Dan benar apa namanya, eh ini untuk NAS itu kita bisa upgrade semau kita. Jadi mau isinya 1 tera, 4 tera atau berapa ya kan. Sebab kalau Google Drive atau Terabox ya itu kan tentu terbatas begitu. Nah, dari sini ini kan berarti speknya adalah spek server, tetapi memang peruntukannya untuk storage atau
ini ya, menyimpan file begitu. Ya, lalu kenapa nggak simpen di hard disk eksternal saja kan begitu, atau SSD eksternal saja? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Itu sekali lagi kembali ke kebutuhan masing-masing orang, kan begitu. Ada orang yang merasa, oh iya cukup nih untuk eh, penggunaan penyimpanan saya di hard disk eksternal cukup nih. Nah itu ya boleh, sah-sah saja. Atau ada yang merasa, oh iya aku kan mobile kemana-mana. Nah kalau saya bawa hard disk eksternal itu rentan rusak itu atau bagaimana kan. Hal itu juga bisa terjadi. Jangan salah, saya menurut pengalaman pribadi saya pernah sih mengalami hard disk rusak ya. Dan di situ ada data yang menurut saya itu cukup penting gitu. Terus bagaimana ya sudah gitu, hilang saja. Ya, jadi kasusnya itu harddisknya mati gitu. Nggak bisa. Jadi begitu dicolokkan karena pakai USB ya, pakai port USB dicolokkan itu nggak bisa. Ya bisa jalan tapi tuh di situ terus bunyinya seperti ada yang mengetuk-etuk gitu, mengetuk-ngetuk. Jadi seperti putaran terus habis itu cetek 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 cetek. Nah seperti itu. Itu kalau kata teman saya itu ininya readernya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah bongkar harddisk pasti tahu ya. Tahu ya readernya seperti apa readernya dan seterusnya itu. Nah kalau SSD itu memang lain karena memang tidak ada perangkat penggeraknya ya. Oke, ini proses unpacking ya, unpacking semuanya, unpacking dan instalasi. Ya, ini ada latex juga. Ya ini sebenarnya ini kita tinggal menunggu-menunggu saja sih. Itu. Ya, begitulah. Ya, mengenai latex, latex itu apa? Ya, latex itu sejenis typewriter ya, bukan word processor tetapi typewriter yang intinya itu kita hanya menulis dokumen dan yang penting adalah ininya intinya, kontennya. Jadi mengenai formatting dan lain sebagainya itu sudah otomatis ditulis atau diatur oleh latex sendiri. Nah, latex ini juga cross platform, bisa dipindah-pindahkan. Ya, jadi tidak melulu di direktori Linux atau di platform Linux saja, tetapi juga di Windows, Mac, kemudian BSD, Open BSD ya atau apa begitu, itu juga bisa. Dan kita bisa membukanya dimanapun asalkan ada text editor di situ. Text editor seperti kalau Windows punya ya Notepad, Notepad plus plus. Nah, seperti itu. Kalau Linux banyak lagi, ada Vim, Nano, V, Sublime yang untuk pemrograman itu ya. Lalu VS Code ya, VS Code untuk pemrograman juga. Ya, itu terserah ya mengenai text editor. Yang penting adalah ini itu latex itu bisa diedit ya. File yang belum jadi, yang belum di istilahnya belum di render ya atau belum di ekspor ke PDF itu ada di latex. Jadi sebenarnya kadang orang itu kok terlanjur terpaku dengan Word atau Microsoft, terutama Microsoft Word sih. Ya mungkin kalau menggunakan latex itu tidak what you see is what you get. Ya itu benar.
Namun kadang-kadang what you see is what you get itu menjadikan kita itu terkekang begitu. Artinya begini, orang kadang-kadang apa ya, terlalu aduh ini kok gini banget. Gini banget itu maksudnya harus harus ngatur ininya. Ya, itu menurut saya sangat merepotkan dan mengandalkan mouse. Kalau di latex ini kita mengandalkan atau yang lebih mementingkan kontennya. Jadi all on keyboard gitu. Entahlah, bagi saya pribadi on keyboard itu lebih enak ya. Saya pernah menggunakan word processor, itu saya lebih senang menggunakan hotkey-hotkeynya. Jadi ada hotkey itu ya semacam jalan pintas ya. Contohnya untuk meng-save atau menyimpan dokumen itu kan Ctrl S, atau menselect semuanya, memilih semuanya itu kan Ctrl A. Nah, seperti itu. Jadi lebih cepat. Baik tangan kiri maupun tangan kanan standby atau stay di keyboard. Ya. Ya, sekali lagi bukan berarti saya menggunakan mouse itu salah, bukan. Ya, silahkan kalau mau menggunakan mouse, menggunakan keyboard, ya kenyamanan masing-masing. Kembali lagi kenyamanan masing-masing. Gitu. Ya. Ya, ini masih unpacking dan preparing. Memang ini lama ya, downloadnya juga. Teman-teman tahu sendiri kalau di rekaman saya sudah, ya ini sudah 1 jam 46 menit ya. 1 jam 46 menit. Ini belum termasuk ya ini unpacking, lalu nyeting-nyetingnya, ya setting-settingnya dan ini itu belum ya. Nah, biasanya berapa lama? Sepengalaman saya itu, untuk kalau internetnya normal dan komputer baik-baik saja, saya pernah itu kurang lebih hampir 2,5 jam totalnya. Ini di video ini tadi sudah saya ungkapkan percepat ya. Ada bagian yang nanti saya percepat dan saya sudah juga sudah off cam dan lain-lain. Off cam maksudnya saya keluar dari ini untuk hanya menunggu gitu. Sambil saya ya nonton video YouTube channel lain. Ya, ternyata untuk ini ya, untuk upgrade ini sebaiknya clear ya. Clear dalam arti jaringan yang kamu pakai tidak digunakan nonton YouTube atau yang lain, karena berpengaruh sekali. Berpengaruh untuk memperlambat ya, memperlambat koneksi. Gitu. Jadi meskipun kamu pakai yang jaringan non kabel atau jaringan wireless itu sama saja kok. Hanya saja bedanya itu harus clear ya, supaya maksimal begitu. Nah, mungkin kamu akan bertanya, kalau kita pakai jaringan non kabel kan ada kuotanya. Terus itu kuotanya berapa? Nah, kan begitu. Sejauh pengalaman pribadi saya, sebelum saya menggunakan internet yang kabel ya, pakai kabel ini, itu saya kalau melakukan upgrade seperti ini itu biasanya malam hari. Saya menggunakan paket malam ya. Jadi beberapa provider seperti ya sebut saja Tri, Indosat tidak punya paket malam ya. Sebut saja Tri atau ini Smartfren, itu mereka punya paket malam. Jadi saya memanfaatkan itu. Jadi saya pernah itu menggunakan Tri, ada modem Tri gitu ya, yang mereknya Huawei kalau nggak salah. Saya pakai itu yang bentuknya seperti USB stick, sampai lama itu, cukup lama. Modem 3G ya, zaman itu. Wah, kelihatan tuanya saya. Jadi modem 3G itu
sampai paket malam harinya, yang paket malam itu ngitungnya jam 1 pagi sampai jam jam 5 itu sampai numpuk. Saya bingung kan, ini buat apa gitu. Jadi kalau saya mau nonton YouTube itu harus bangun pagi-pagi sekali. Jadi sebelum sebelum subuh itu saya sudah bangun hanya demi nonton YouTube, ya ngabisin kuota juga sih. Nah, terus gimana itu mengenai yang lain-lain? Yang lain-lain ya ya sudah, artinya ini ya, apa? Artinya itu ya kita mau upgrade dan temen-temennya itu bener di malam hari gitu. Nah, sampai saya beralih ke internet kabel, saya tidak begitu khawatir mau bangun pagi, atau mungkin saya tidur cuma berapa jam gitu. Ini ya teman-teman, yang namanya tidur itu harus di ini juga, harus di harus diatur juga ya. Ya, work life balance itu penting itu. Ya benar, kita work smart and work hard. Ya, bekerja itu penting. Namun juga kesehatan jauh lebih penting. Dan juga berdoa itu. Ya. Ya, supaya apa ya? Supaya semua usaha kita diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, begitulah. Oh ya, ini kalau mau upgrade ya, terutama kalau perangkat kalian itu laptop, itu misalnya kalau baterainya tidak penuh atau sudah sewak ya, itu berarti harus dicolokkan, harus sambil dicas gitu. Ya, ya tujuannya apa ya? Ini seperti yang sedang saya lakukan ini sudah 2 jam ini rekaman saya. Ya, untungnya baterai laptop saya masih baik. Jadi ya saya merasa beruntung di sini. Dan sebenarnya untuk upgrade dengan cara ini itu saya nggak berani ini ya. Bisa jadi lebih irit baterai. Kenapa? Karena di sini saya hanya memantau indikator dari laptop saya, dan layar itu tidak harus menyala begitu. Tidak harus menyala. Nah, saya hanya tinggal lihat indikatornya saja. Misalnya indikatornya itu berkedip, oh baterai mau habis misalnya. Ya sudah, berarti kita cukup colokkan aja ke sumber listrik sehingga baterainya ikut terisi. Gitu. Oke, apa ini? Upgrade the Firefox Snap starting Ubuntu 22.04 all new release on the this package will transition your system over to the Snap by installing it. It is recommended to close all open Firefox windows before proceeding. Ya, ini ternyata memang berdasarkan DistroWatch dan beberapa blog teknologi itu dialihkan ke Snap. Begini ya, menurut saya pribadi, saya lebih nyaman menggunakan repo-repo atau repositori yang apt. Ya terserah sih ya, itu hanya package manager. Toh juga penggunaannya sama saja. Kenapa begitu? Karena dengan apt itu relatif kita bisa atur seenak kita repositorinya yang mana. Terus juga kita juga mensupport komunitas lokal, juga mensupport server-server lokal yang sudah mirroring. Nah, itu kita support. Nah, untuk Snap ini saya belum begitu tahu ini. Mereka kalau seandainya download, kita bisa nggak atur seperti apt punya. Jadi apt kita atur di mana ininya mirrornya. Jadi kan
apa ya, bisa seenak kita gitu untuk mengaturnya. Ya, itu apa ya, kekurangan dari Ubuntu ya saya rasa. Dan apa? Sekali lagi untuk Linux ini kembali ke preferensi masing-masing. Betul memang ada yang sama, ada juga yang berbeda. Nah, ini sisi lainnya ya yang bagi saya itu yang menurut saya kurang kurang setuju dengan Snap ini. Gitu. Dan Ubuntu biasalah. Artinya mereka terus berinovasi, tim dan komunitas terus berinovasi, dan tidak harus satu komunitas itu setuju semua dengan inovasi itu. Ya buktinya saya relatif lebih nyaman menggunakan APT, dan saya selalu untuk melakukan update atau upgrade melalui command line. Artinya saya sudah install ini sejak misalnya kalau ini sudah laptop kedua ya bagi saya ya. Laptop lama itu ada Jaunty Jackalope, kemudian Lucid Link. Jadi untuk LTS saya selalu upgrade itu. Nah itu makanya apa? Dan saya modelnya tidak yang clean begitu enggak. Jadi dari yang lama upgrade gitu. Ya menurut saya supaya ini, karena saya pernah melakukan clean ini ya. Ternyata laptop saya tidak mendukung UEFI. Jadi ya mau ndak mau harus downgrade sejenak, terus habis itu melakukan upgrade yang langkahnya seperti ini. Apakah tidak masalah? Tidak masalah. Jadi itu, sehingga kan legasinya tetap ada. Jadi kalau teman-teman tahu mengenai BIOS dan juga booting OS di Linux itu kan ada yang legacy, ada juga yang UEFI. Nah, yang ini laptop saya ini belum mendukung UEFI, masih legacy. Jadi ya harus downgrade dulu sampai yang masih support legacy, lalu habis itu di-upgrade. Itu dari LTS ke LTS. Ini terakhir kali apa ya, saya lupa itu LTS-nya. Ya, kayaknya Bionic atau sebelumnya lagi apa? Ya, itulah. Oh, Senial Serus ya. Senial Serus itu seingat saya adalah support terakhir untuk BIOS Legacy. Lalu mulai Bionic muncul ini ya, untuk booting UEFI. Itu jadi nyatanya kalau di upgrade sampai ini Jamie ini 2204 itu bisa. Masih lama. Masih lama ya. Gak apa-apa. Oke, ini mengenai apa ini? Configuration etc service. Oke, kita jawab apa ya ini? Ya, mungkin tindakan bawaan adalah pertahankan versi yang ada. Kita jawab T aja ya. Oh, tidak bisa. Berarti Y. Ya. Apakah masih lama? Ini saya tidak tahu ini. Karena kalau upgrade biasanya penataannya ini juga lama. Ya, kita tunggu aja.
Oke, apalagi kali ini? Oh, Samba. Oke, ini Samba terserah ke teman-teman ya. Kebetulan saya ada Samba kita keep aja. Ya, paling aman itu di keep sih. Misalnya kalau kita memerlukan yang lain baru kita coba ya. Kita coba atau diinstal lah yang kita perlukan. Keep. Harusnya ini nanti OpenSSH-nya juga muncul ini harusnya. Kita tunggu aja. OpenSSH itu ya ini salah satu apa? eh ini untuk yang kita gunakan ini kan jalurnya jalur SSH gitu. Jadi ini secara seperti yang biasa saya ungkapkan, mengendalikan komputer dari tempat lain hanya dengan menggunakan black screen. Wah, Linux kemunduran ya? Enggak juga, sesuai kebutuhan sebenarnya gitu. Atau mungkin orang menganggap wah ini hacker. Ya, enggak juga sih, wong saya tahu apa username dan passwordnya ya. Ya enggak hacker dong. Saya agak malu ya bilang wah hacker gitu. Gak malu saya. Kenapa malu ya? Saya merasa merasa apa ya? Tidak hebat lah. Banyak itu di luar sana yang hacknya lebih hebat daripada saya gitu. Oke, ya tunggu lagi ya. Ya ini lagi ya. Ini mengenai apa sekarang? Speech dispatcher. Oke, kita Y aja kalau gitu. Oke, apt-nya. Oke, ini ya kita masuk hapus paket usang. Ya, ada 107. Oke, nah harusnya ini kita sudah masuk tahap akhir ya dalam hal penghapusan, dalam hal upgrade-nya. Ini sudah tahap akhir, kita tunggu lagi. Ada 107 itu cukup banyak ya. Upgrade sistem telah selesai, diperlukan reboot. Untuk menyelesaikan penaik tingkatan perlu restart. Jika Anda milih Y, sistem akan di restart. Nah, oke, ini upgrade sudah selesai dan kita coba restart ya, pencet Y.
Ya, laptop saya sudah terestart, SSH juga otomatis tertutup juga. Ya. Nah, penasaran kan bagaimana bentuk desktopnya? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lihat nanti bentuknya, tampilan depannya seperti apa. Mari kita lihat sama-sama. Check it out. Ya, oke guys, kali ini saya akan mencoba untuk rebootnya ya. Rebootnya seperti ini. Dan mari kita lihat. Oke. Ya. Ada ininya ya, ada logo Ubuntu-nya. Ada logo Ubuntu, lalu masuk. Kita login. Masukkan password. Yep. Nah. Oh. Nah, seperti ini. Ya, oke guys, ini tampilan terbaru dari Jamming Jellyfish yang sudah saya restart dan saya upgrade tadi. Saya off cam dulu ya. Ini kalau dari segi tampilan tidak berbeda, ada panel kiri pada Gnome-nya dan kita juga bisa berpindah-pindah meja atau desktop. Lalu ada disk yang di sebelah kiri, yaitu ada email saya, sudah saya hubungkan ke Google Drive gitu. Jadi ini Gnome ini bisa dihubungkan ke Google Drive asalkan kamu online ya, itu bisa langsung nyambung. Nah, ini beberapa aplikasi yang saya punya. Ya, ada macam-macam. Nah, ada yang baru juga, Google Google Meet di situ. Nah, ini dan ada masih banyak lagi. Gitu. Ya. Firefox masih ada ya. Hanya nanti bentuknya adalah seperti yang di DistroWatch, itu bentuknya snap. Saya tidak tahu apakah nanti akan saya uninstall. Ya, coba kita buka Chrome-nya. Ya, waduh. Ya, ini Chrome memang selalu makan banyak RAM ya, jadi saya tutup saja. Oke. Ya, OBS lancar, tidak ada kendala. Oh, ini panel atas pojok kanannya yang misalnya kita mau men-shutdown komputer itu ternyata sekarang jadi satu. Dulu kan tidak ya, masing-masing ada sendiri kayak applet-appletnya sendiri. Ya, ini pengaturan. Ada ihwalnya, ihwal atau ringkasan. Ada nama perangkat saya, kemudian modelnya, RAM-nya juga nanggung ya. Itu. Ya. Nah. Kemudian apa lagi ya di sini? Untuk wallpaper nggak usah diperhatikan, bisa diganti kok. Ya, kita coba untuk update ya. Ini harusnya semua mutakhir atau up to date gitu. Dan ya betul, kita coba lihat kinerjanya dengan Hotop. Hotop tidak terpasang otomatis ya, ini teman-teman harus download dulu, install dulu, dan benar hasilnya kinerjanya lebih tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya rasa itu saja, sudah terlalu lama ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen juga boleh kok. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.